Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang auxiliary verb. Dengan saya Siti Septiana dan 3 rekan saya, Tajus Halatin, Saya Ibnu Ramadhani. Saya Hairunisa. Baik, pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Ibnu Ramadhani, dan yang kedua oleh Hairunisa, yang ketiga oleh saya sendiri, dan yang terakhir oleh Tajus Halatin. Saya di sini akan menjelaskan tentang auxiliary atau kata kerja bantu dalam bahasa Inggris yang terdiri dari 4 jenis, yaitu be, do, have, and modals. Cara penggunaan be mengikuti kaidah sebagai berikut. 1. Kalimat positif, yaitu subject plus be plus adjective. Contohnya I am happy, happy plus adjective. Yang kedua, kalimat negatif, subject plus be plus not plus adjective. Contohnya you are not slow. Slow sama dengan adjective. Yang ketiga, interrogatif atau kalimat tanya, yaitu be plus subject plus adjective. Contohnya are you tired? Tired sama dengan adjective. Yang kedua yaitu kata kerja bantu do. Kata kerja bantu do adalah kalimat yang terangkai dari subjek dan verb yang tidak menggunakan kata kerja bantu be. Contohnya, she drinks a cup of milk in the cafe. Yang kedua, she does not drink a cup of milk in the cup. Yang ketiga, does she drinks a cup of milk in the cup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kata kerja bantu have. Nah, yang terdiri dari have, has, and had. Nah, itu semua kalimat yang bermakna sudah dilakukan atau yang sudah terjadi. Nah, dalam perumusannya, yang pertama itu ada kalimat positif yang dirumuskan menggunakan subject plus have, and has, and had plus verb 3. Nah, contohnya itu the monkey has eaten the banana. Dan yang kedua itu ada rumus kalimat negatif yang menggunakan subject plus have, and has, and had plus not plus verb 3. Nah, contoh kalimat negatifnya itu the monkey has not eaten the banana. Nah, yang ketiga itu ada interrogatif. Nah, rumusnya itu have, and has, and had plus subject plus verb 3. Nah, contohnya itu has the monkey eaten the banana. Nah, yang selanjutnya itu modals, yang merupakan kata bantu yang memberikan arti pada suatu kalimat yang terdiri dari can, must, may, should, and will. Nah, rumusnya itu dalam perumusannya yang terdapat di kalimat positif itu memerlukan subject plus modal plus verb 1 plus object. Nah, contohnya itu we shall visit the zoo this year. Nah, yang kedua itu ada rumus kalimat negatif yang harus kita pahami. Dalam rumusnya itu memerlukan subject plus modal plus not plus verb 1 plus object. Dan yang ketiga itu ada kalimat interrogatif. Nah, yang dirumuskan menggunakan modal plus subject plus verb 1 plus object. Dan yang di sini ada mengenai present and past. Nah, present itu yang dilakukan atau yang sudah terjadi, dan past itu yang sudah dilakukan. Nah, di sini ada present and past. Nah, present itu yang sedang terjadi atau yang sekarang dialami. Sedangkan past itu yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan di masa lampau. Nah, kata yang digunakan dalam present itu ada can, might, must, shall, and will. Dan yang digunakan dalam past itu ada could, make, had to, should, and will.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal dan aturannya. Mengapa modal harus memiliki aturan? Karena agar kita tidak salah untuk menggunakan kata tersebut. Nah, yang pertama, kata kerja didahului oleh modal itu tidak boleh diakhiri dengan S. Contohnya, he can works. Nah, works itu salah. Yang benarnya itu he can work with his hand. Nah, itu yang benar. Nah, untuk yang kedua, antara modal dan kata kerja tidak boleh dihubungkan dengan to. Contohnya, ini contoh untuk yang salah. We must to watch. Itu salah. Nah, yang untuk yang benarnya, we must watch. Itu untuk yang benar. Baik, yang ketiga, kata kerja setelah modal bentuk pas harus dalam bentuk kata kerja pertama. Nah, di sini harus menggunakan verb one walaupun bentukannya pas. Nah, contohnya, ini contoh untuk yang salah. Oman called sang. Mengapa salah? Karena sang itu verb to. Nah, untuk yang benarnya, Oman called sing a very hard song. Nah, untuk yang keempat ini tidak boleh terdapat dua kata modal yang beriringan. Contohnya, yang pertama, sword can cook for him. Nah, itu salah. Mengapa salah? Karena di dalam satu kalimat ini terdapat dua modal secara beriringan. Yang kedua, contohnya, sword be able to cook for him. Itu benar karena mereka cukup menggunakan satu, tidak beriringan. Nah, untuk yang terakhir, singular subjek dalam artian orang atau yang menggunakan ini tidak mempengaruhi perubahan modals yang digunakan. Contohnya seperti Rita can drive wheel. Nah, itu salah. Yang benarnya itu Rita can tidak menggunakan kata bantu s atau subjek. Berarti yang benarnya Rita can drive wheel. Baik. Verb adalah kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama. Main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Kata kerja ini terdiri dari primary auxiliary verb dalam modal auxiliary verb. Primary auxiliary verb adalah auxiliary verb yang merupakan kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Primary auxiliary verb dapat berfungsi sebagai auxiliary verb kata kerja bantu maupun main verb kata kerja utama, dan modal auxiliary verb adalah kata kerja yang bertugas untuk membantu kata kerja utama. Jadi modal auxiliary verb merupakan kata kerja pembantu. Saran: dalam pembuatan makalah ini kami menyadari bahwa ada banyak kekurangan dan kesalahan kata kami yang buat. Untuk itu kami meminta kritik dan saran dari pembaca agar kami bisa membuat makalah. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.